Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline siang hari ini. Selanjutnya masih akan ada pembahasan menarik lainnya dalam trending topik yang kedua hari ini. Tadi Anda sudah lihat ada gambar ijazah. Nah ini dia pemirsa, lebih dari 10.000 pencarian adalah seputar ijazah Jokowi kalau kita lihat di Google Trend, Marcel. Iya, apa saja selengkapnya pemirsa terkait dengan trending topik kali ini? Tunggu apa lagi? Tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Ya pemirsa, meskipun sudah tidak lagi menjabat Presiden ke-7 Republik Indonesia, ini masih ada sejumlah pihak yang mempertanyakan terkait dengan salah satu dokumen keabsahan untuk menjadi seorang presiden begitu ya, yaitu soal ijazah. Terutama ini adalah ijazah S1 ya, yang mana biodata dari Presiden ke-7 ini juga adalah lulusan dari UGM Yogyakarta. Nah ini juga menjadi perhatian dan perbincangan publik, terutama ya, Marcel, ya? Iya, karena ada sejumlah pihak atau satu kelompok yang kemudian protes sampai mendatangi kediaman Presiden Joko Widodo. Nah, jadi pemirsa, walaupun sudah banyak yang protes, banyak yang penasaran, sampai saat ini tidak ada bukti yang bisa dipercaya yang mendukung klaim bahwa ijazah tersebut adalah palsu. Jadi, kemarin tanggal 16 April 2025, ada sekelompok orang yang mengatasnamakan diri mereka adalah Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Mereka mendatangi kediaman Joko Widodo di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Kemudian mereka meminta klarifikasi terkait keaslian atau keabsahan ijazah Joko Widodo. Situasi di sana ini Anda lihat di layar kaca, ini cukup panas ya Marcel kemarin. Karena banyak yang datang, kemudian mereka berusaha mendokumentasikan bagaimana situasi di sana ketika masa berusaha mendekat ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia. Iya, kita lihat ini juga ada penjagaan ya dari beberapa pihak keamanan di sana, dan juga sempat ada pertemuan akhirnya ya antara massa TPUA dan juga para pendukung Joko Widodo yang mereka ini sudah menunggu sejak pagi hari. Mereka mempertahankan argumen dari masing-masing kelompok tentunya tentang Joko Widodo, akan tetapi ketegangan pun ini berangsur mereda, terutama setelah perwakilan massa diizinkan untuk masuk dan bertemu langsung dengan Joko Widodo. Ketika berjumpa, ini Joko Widodo tidak menunjukkan ijazahnya secara langsung kepada perwakilan TPUA. Karena pemirsa, sebelumnya Joko Widodo sudah sempat menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah wartawan. Namun ada permintaan khusus untuk tidak ada yang mendokumentasikan, tidak difoto, tidak divideokan selama Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ini menunjukkan ijazah tersebut kepada wartawan yang ada di rumahnya. Ijazah yang ditunjukkan itu mencakup jenjang pendidikan dari SD sampai dengan S1 di Universitas Gajah Mada atau UGM. Jadi sudah ditunjukkan, tapi memang tidak boleh direkam, Marcel. Tidak boleh direkam, foto, video, dokumentasi itu tidak boleh. Nah, sementara itu pemirsa, setelah menerima perwakilan dari TPUA, Joko Widodo menegaskan bahwa ia tidak memiliki kewajiban, tidak harus untuk menunjukkan ijazah asli miliknya. Nah, Joko Widodo juga mempertimbangkan untuk membawa kisruh soal ijazah ini ke ranah hukum. Ini juga sudah ada pernyataan ya dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kita simak berikut ini. Sudah saya terima di dalam rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka.
dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak nanti? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah-langkah lagi Pak. Itu termasuk antisipasi atau peringatan buat mereka atau seperti apa? Enggak. Nanti akan kita segera putuskan, ya. Nah, pemirsa, jadi sebelumnya itu ada beberapa wartawan yang bertugas di kota Surakarta mengaku dipanggil oleh Joko Widodo di dalam rumahnya, diundang gitu. Itu tujuannya adalah untuk memperlihatkan ijazah-ijazah dari Joko Widodo. Ijazah yang ditunjukkan itu adalah ijazah SD, SMP, SMAN, dan juga di UGM. Nah, jadi tapi tetap ya tidak ada yang mendokumentasikan, tidak ada yang video, tidak ada yang foto, karena pada saat mau masuk ke rumah itu semua alat elektronik, kemudian kamera itu diminta untuk dikumpulkan, pemirsa. Iya, dan berawal dari kesempatan ya untuk menunjukkan ijazah dari Joko Widodo ini adalah ketika media hendak meliput sebetulnya ada aksi massa di depan kediaman Joko Widodo. Media pun berkumpul diminta untuk masuk ke rumah Jokowi, dan juga ini didampingi ya, dikawal oleh Pas Pampres. Mereka minta tadi berbagai peralatan liputan untuk disimpan sebelum mereka masuk ke ruang VIP, sebelum masuk ke rumah dari Joko Widodo juga. Nah, Jokowi bahkan meminta supaya belasan awak media ini tidak mendokumentasikan karena memang tidak ada buktinya, jadi masa pun tidak kunjung percaya begitu ya bahwa memang ada ijazah dalam bentuk fisik yang asli. Permintaan ini langsung disampaikan oleh Joko Widodo ya, Marcel ya. Nah, daripada penasaran pemirsa, saya mau ajak Anda kita dengarkan bersama bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh salah satu wartawan yang melihat langsung ijazah dari Joko Widodo. Bilang ke kita jangan difoto ya, seperti itu. Jadi kita ya nggak memfotonya, tidak ada dokumentasi sama sekali. Ijazah apa saja yang ditunjukkan kemarin? Yang pertama beliau menunjukkan ijazahnya yang SMA, kemudian yang kedua SMP, ketiga SD. Nah, baru yang terakhir yang ditunjukkan ke kita itu yang UGM. Seperti itu. Bedanya foto antara ijazah SD SMP sama yang kalau seingat saya nggak berani detail ya karena kan kita nggak punya bukti dokumentasi. Cuma waktu foto yang SD itu Bapak kelihatan masih berisi, nggak gemuk-gemuk amat tapi berisi gitu. Kalau yang SMP biasa, kemudian yang SMA itu Bapak udah terlihat gondrong rambutnya. Kalau yang kuliah pakai kacamata gitu. Ya, sebelum datang ke kediaman Joko Widodo melakukan aksi di sana, ini massa dalam yang menamakan diri sebagai TPUA ini juga sudah melakukan demonstrasi pada tanggal 15 April di Fakultas Kehutanan UGM, tempat Joko Widodo menempuh pendidikan sarjananya. Dalam aksi di UGM ini, pemirsa, massa aksi meminta klarifikasi dari pihak Universitas Gadjah Mada terkait dengan keaslian ijazah dari Joko Widodo. Nah, pihak universitas juga menunjukkan bukti-bukti yang memastikan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia merupakan lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM. Bukti-bukti itu kemudian ditunjukkan melalui sesi audiensi bersama perwakilan TPUA di sana. UGM juga sudah memaparkan secara resmi salinan ijazah SMA hingga soal proses Joko Widodo ujian skripsi.
Ya, jadi skripsinya atau tugas akhirnya ini sebagai syarat lulus ya, bahkan sudah ditunjukkan oleh pihak UGM. Nah, dari pihak kuasa hukum Joko Widodo ini juga menegaskan kembali ya apa saja langkah-langkah yang akan ditempuh, dan minggu depan rencananya akan menempuh proses hukum terkait dengan kisruh keaslian ijazah Joko Widodo. Salah satu poin yang akan dilaporkan adalah terkait pencemaran nama baik. Sementara siapa pihak yang akan dilaporkan nanti akan dipaparkan pada saatnya nanti. Sabar masih saja disusun. Ya. Nah, jadi pemirsa itu adalah beberapa yang sudah melihat dari ijazah Presiden Joko Widodo, dan yang paling penting adalah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini juga digugat ke Pengadilan Negeri Solo terkait keaslian ijazahnya. Sebelumnya Jokowi diterpa isu ijazah palsu untuk jenjang pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan UGM. Ya Marcel ya? Ya, kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Isu ijazah palsu Joko Widodo masih saja dihembuskan, seperti tidak ada habisnya untuk dibicarakan. Namun baru-baru ini, isu ijazah palsu itu tampaknya serius. Karena apa? Karena Jokowi digugat di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah. Gugatan tersebut diterima pada Senin 14 April 2025. Adalah Muhammad Taufik, warga Surakarta yang menggugat Jokowi. Menurutnya, gugatan ini dilandasi oleh keresahan. Menyusul telah beredar luas dugaan bahwa ijazah yang dimiliki oleh Joko Widodo dinilai tidak otentik. Gugatan juga diajukan terhadap Universitas Gadjah Mada karena telah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi. Akan menjelaskan kenapa saya harus mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Di dalam hukum itu kita bicara namanya locus delicti dan tempus delicti. Pertama-tama Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota itu dimulai dari kota Surakarta, otomatis saya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang saya gugat? Rekan-rekan kan harus tahu. Yang saya gugat yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri, karena dari tim kami menemukan satu fakta, Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya ada yang mengatakan dari laman UGM itu SMA 6 UGM, itu pasti tidak. Kemudian SMA 6 Surakarta itu juga pasti tidak. Dan kami menemukan teman yang seangkatan Pak Jokowi itu ijazahnya bukan SMA 6 pada saat itu. Proses hukum ini tentunya menjadi sorotan, mengingat posisi Jokowi sebagai mantan presiden dan implikasi dari gugatan itu terhadap kredibilitasnya. Di sisi lain, tim kuasa hukum Jokowi enggan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada publik di tengah maraknya kabar ijazah palsu yang beredar di media sosial. Berdasarkan asas hukum, pembuktian harus dilakukan oleh pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu. Pertama kami sampaikan dengan tegas dulu bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar dan itu sangat menyesatkan. Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli, dan Sementara itu pihak UGM menegaskan tidak dalam konteks membela Jokowi, melainkan berdiri sendiri sebagai sebuah institusi yang menjalankan prosedur perguruan tinggi. UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kehutanan, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Lantas, apakah permintaan pembuktian ijazah oleh si penyebar rumor hanya sekedar untuk menguji kebenaran atau lebih kepada untuk memojokkan? Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.